Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4 SD IT Darul Falah? Masih semangat? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku, kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pertemuan yang kedua, yaitu hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah anak-anak, mari kita mulai belajar pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baiklah anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran hari ini tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Nah anak-anakku, kalian sudah tahu apa itu arti iman? Ya betul, iman artinya adalah percaya. Saya ulangi, iman artinya adalah percaya. Beriman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan, mempercayai bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Baik anak-anakku, arti iman itu ada dua menurut bahasa dan menurut istilah. Sekali lagi saya ulang, arti iman itu ada dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Arti iman menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu artinya adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkannya dengan perbuatan. Baik anak-anakku, sebagai seorang yang beriman, kita harus memenuhi tiga unsur tersebut, yaitu meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Nah, sebagai seorang mukmin, kita harus memenuhi tiga hal tersebut. Kenapa? Karena ketiga unsur tersebut tidak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi sebagai seorang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin hanya meyakini saja dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan, maka bisa dikatakan keimanan kita itu belum sempurna. Baik anak-anakku, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara mengenalnya. Lantas bagaimana cara mengenalnya? Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melalui tiga cara, yaitu yang pertama dengan mengenalnya melalui ciptaannya, yang kedua mengenalnya melalui Al-Quran, dan yang ketiga mengenalnya melalui nama-nama yang baik atau yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Allah memiliki banyak sekali nama-nama, namun yang dikenalkan kepada manusia jumlahnya ada 99. Tentu kalian sudah hafal, anak-anak SD IT Darul Falah semua sudah hafal Asmaul Husna. Baik, nah ulasan dan penjelasan ketiga cara mengenal Allah ini silahkan kalian simak di video ini. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Marilah kita perhatikan lingkungan kita. Ada tumbuhan, ada hewan, dan semuanya tentu ada yang menciptakan. Adanya alam raya dan isinya ini sebagai bukti bahwa adanya Allah. Alam dan seluruh isinya tidak muncul dengan sendirinya. Tentu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah.
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga berisi kisah-kisah umat terdahulu agar dapat menjadi pembelajaran bagi umat pada masa sekarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran meliputi keimanan, ibadah, dan adab pergaulan dengan sesama manusia. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada 99. Semua nama Allah menunjukkan kesempurnaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menghafal nama-namanya. Oleh karena itu, cobalah kita bersama-sama hafalkan 3 Asmaul Husna berikut dengan sungguh-sungguh. 1. Al-Basir, yang artinya yang maha melihat. Al-Basir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperbuat oleh manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Basir, hendaknya kita banyak berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah kapanpun dan dimanapun, karena Allah selalu mengawasi semua perilaku kita. Semua amal kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Al-Adlu. Al-Adlu artinya yang maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil terhadap semua makhluknya. Allah memberikan rezeki kepada makhluk ciptaannya dengan adil. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Allah akan selalu mencurahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Buktinya, seluruh makhluk yang ada di alam, baik yang beriman maupun tidak beriman, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, yang artinya Allah memberikan kasih sayangnya hanya kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Adlu, kita harus menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat adil untuk alam semesta termasuk manusia. 3. Al-Azim, artinya yang maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung memberikan rezeki, melimpahkan kemakmuran, dan memberikan rahmat. Banyak orang yang memperoleh kemuliaan, kesenangan, dan kedudukan yang baik karena karunia Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan, kesenangan, dan kedudukan karena manusia hanya mau berusaha, bekerja, dan berdoa. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Azim, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang agung kecuali Allah. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena manusia hanya bagian kecil dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa ada kolom latihan materi PHI di link yang di-share oleh wali kelas kalian. Silahkan diklik dan dikerjakan. Jangan lupa yang terakhir diklik kirim agar jawaban kalian bisa terekam di guru PHI. Baik, anak-anakku, tetap semangat, jaga diri. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.